Di tengah kondisi harga pupuk yang semakin mahal, petani tidak lagi bisa menggunakan pupuk secara asal-asalan. Setiap butir pupuk yang ditebar harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi tanaman. Inilah saatnya petani beralih dari kebiasaan lama menuju cara yang lebih cerdas, lebih tepat, dan lebih hemat, yaitu penggunaan pupuk yang benar-benar kena sasaran. Banyak petani masih berpikir bahwa semakin banyak pupuk yang diberikan, semakin subur tanaman yang dihasilkan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Pupuk yang berlebihan justru bisa merusak tanah, membuat akar stres, bahkan menurunkan hasil panen. Di kondisi harga pupuk yang tinggi seperti sekarang, kesalahan seperti ini bukan hanya merugikan tanaman, tetapi juga merugikan kantong petani itu sendiri. Kunci utama agar pupuk tepat sasaran adalah memahami kebutuhan tanaman. Setiap fase pertumbuhan tanaman memiliki kebutuhan unsur hara yang berbeda. Saat awal tanam, tanaman lebih membutuhkan unsur fosfor untuk merangsang pertumbuhan akar. Memasuki fase vegetatif, nitrogen menjadi sangat penting untuk pertumbuhan daun dan batang. Sedangkan saat memasuki fase generatif, kalium berperan besar dalam pembentukan bunga dan buah. Artinya pemberian pupuk harus disesuaikan dengan umur dan kondisi tanaman, bukan sekadar mengikuti kebiasaan atau perkiraan semata. Petani yang memahami hal ini akan jauh lebih efisien dalam penggunaan pupuk karena tidak ada yang terbuang sia-sia. Selain itu, cara aplikasi pupuk juga sangat menentukan. Menabur pupuk sembarangan tanpa memperhatikan posisi akar bisa membuat pupuk tidak terserap maksimal. Pupuk seharusnya diberikan di area perakaran aktif, bukan terlalu jauh dari tanaman, dan bukan juga terlalu dekat hingga berisiko merusak akar. Teknik seperti ditugal atau dikocor dengan dosis yang tepat bisa meningkatkan efektivitas serapan hara oleh tanaman. Tidak kalah penting adalah memperhatikan kondisi tanah. Tanah yang keras, miskin bahan organik, atau terlalu asam akan membuat pupuk sulit diserap. Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang tetap menjadi solusi penting untuk memperbaiki struktur tanah. Dengan tanah yang sehat, pupuk kimia yang diberikan bisa bekerja lebih optimal, sehingga dosis bisa ditekan tanpa mengurangi hasil. Di masa pupuk mahal seperti sekarang, petani juga harus mulai terbiasa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Lihat warna daun, pertumbuhan tanaman, dan gejala-gejala kekurangan hara. Daun yang menguning, pertumbuhan yang kerdil, atau buah yang tidak maksimal bisa menjadi tanda bahwa tanaman membutuhkan unsur tertentu. Dengan pengamatan ini, pemupukan bisa dilakukan lebih tepat, bukan sekadar jadwal rutin tanpa melihat kondisi nyata. Dan dari sinilah pola pikir petani mulai berubah. Jika dulu fokusnya adalah sebanyak mungkin memberi pupuk, sekarang bergeser menjadi seefisien mungkin memanfaatkan pupuk. Perubahan pola pikir ini bukan hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk bertahan di tengah kondisi biaya produksi yang terus meningkat. Petani juga perlu mulai menghitung dengan lebih detail antara biaya dan hasil. Setiap pembelian pupuk harus dipikirkan sebagai investasi, bukan sekadar kebutuhan rutin. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak pupuk yang harus dibeli, tetapi berapa kebutuhan sebenarnya agar tanaman bisa menghasilkan maksimal. Dengan cara berpikir seperti ini, penggunaan pupuk akan jauh lebih terkontrol dan tidak berlebihan. Di lapangan, petani yang berhasil biasanya adalah mereka yang mau mencoba dan mengevaluasi. Misalnya, mencoba mengurangi dosis pupuk kimia sedikit demi sedikit sambil melihat respon tanaman, atau membandingkan antara metode pemupukan lama dengan metode yang lebih efisien. Dari situ akan terlihat mana cara yang paling efektif dan menguntungkan. Tidak kalah penting adalah menjaga waktu pemupukan. Memberikan pupuk di waktu yang tepat bisa meningkatkan penyerapan secara signifikan. Misalnya, pemupukan sebaiknya dilakukan saat tanah dalam kondisi cukup lembab, bukan saat kering atau saat hujan deras. Jika dilakukan saat hujan lebat, pupuk bisa hanyut sebelum sempat diserap oleh akar. Ini adalah kerugian yang sering tidak disadari oleh petani. Selain itu, penggunaan mulsa juga bisa menjadi solusi sederhana namun efektif. Mulsa membantu menjaga kelembaban tanah, mengurangi penguapan, dan menjaga pupuk tetap berada di sekitar akar tanaman. Dengan kondisi tanah yang lebih stabil, pupuk yang diberikan tidak cepat hilang dan bisa dimanfaatkan lebih lama oleh tanaman. Dalam jangka panjang, petani juga perlu mulai memikirkan kesehatan tanah sebagai aset utama.
Tanah yang sehat akan mengurangi ketergantungan pada pupuk dalam jumlah besar. Dengan rutin menambahkan bahan organik, menjaga keseimbangan pH, dan menghindari penggunaan pupuk berlebihan, tanah akan menjadi lebih subur secara alami. Di masa sulit seperti sekarang, kerja keras saja tidak cukup. Petani harus bekerja dengan cerdas. Setiap keputusan di lahan harus didasarkan pada perhitungan dan pengamatan, bukan sekadar kebiasaan turun-temurun. Karena kondisi sudah berubah, maka cara bertani juga harus ikut berubah. Dan pada akhirnya, keberhasilan bukan lagi ditentukan oleh seberapa besar modal yang dikeluarkan, tetapi seberapa tepat strategi yang diterapkan. Petani yang mampu mengelola pupuk dengan baik akan tetap bisa mendapatkan hasil maksimal, meskipun di tengah mahalnya harga pupuk. Inilah saatnya membuktikan bahwa petani bukan hanya pekerja keras, tetapi juga manajer yang cerdas di lahannya sendiri. Karena dari ketepatan langkah hari ini, akan menentukan hasil panen di masa depan. Dan ketika semua strategi itu mulai diterapkan, satu hal yang akan terasa adalah perubahan hasil di lapangan. Tanaman tumbuh lebih seimbang, tidak berlebihan daun, namun minim buah, tidak pula kerdil karena kekurangan hara. Semua berjalan lebih terarah, lebih terkontrol, dan yang paling penting, lebih menguntungkan. Petani akan mulai menyadari bahwa efisiensi bukan berarti pelit, tetapi cerdas dalam mengelola. Mengurangi dosis bukan berarti mengurangi hasil, selama dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Bahkan dalam banyak kasus, penggunaan pupuk yang lebih terarah justru mampu meningkatkan kualitas panen, baik dari segi ukuran, warna, maupun daya simpan hasil pertanian. Lebih jauh lagi, perubahan cara pemupukan ini akan membawa dampak jangka panjang. Tanah menjadi lebih sehat, biaya produksi lebih ringan, dan ketergantungan terhadap pupuk kimia berlebihan bisa ditekan. Ini bukan hanya tentang bertahan di masa pupuk mahal, tetapi tentang membangun sistem pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan. Petani yang mampu beradaptasi hari ini adalah petani yang akan tetap berdiri esok hari. Mereka tidak lagi bergantung pada kondisi, tetapi mampu mengendalikan cara bertani mereka sendiri. Dari lahan kecil hingga luas, prinsipnya tetap sama: tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran. Karena sejatinya, pupuk hanyalah alat. Hasil akhirnya tetap ditentukan oleh bagaimana petani menggunakannya. Dan di tengah tantangan yang semakin besar, hanya petani yang mau belajar dan berubah yang akan terus melangkah maju. Sebagai penutup, mahalnya harga pupuk bukanlah akhir dari harapan, melainkan awal dari perubahan. Perubahan menuju pertanian yang lebih bijak, lebih hemat, dan lebih berkelanjutan. Ingatlah, bukan banyaknya pupuk yang menentukan keberhasilan, tetapi ketepatan dalam penggunaannya. Karena dari ketepatan itulah, hasil maksimal akan lahir.